Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingat beberapa waktu yang lalu ya, saya sempat agak bikin puyeng urusan tes darah. Kenapa? Karena saya ngerasa kok hasil tes darahnya masih belum bagus juga sih, ya. Padahal saya merasa sudah melakukan yang terbaik. Saya merasa sudah menghindari hal-hal yang nggak baik. Contoh, saya merasa sudah nggak makan jeroan, nggak suka makan yang berlemak. Tapi giliran tes lab, trigliserid saya masih tinggi, ya, kekentalan darah saya juga masih tinggi. Mulai agak sebel tuh. Apa yang salah di saya? Saya ngerasa udah baik-baik saja, sudah merasa melakukan pola hidup yang cukup sehat. Setelah uyeng, setelah uring-uringan tersebut, barulah saya mulai sadar. Sadarnya kapan? Setelah saya nambah ilmu. Ternyata yang dulu saya anggap bukan masalah, ternyata masalah besar. Dan yang dulu saya anggap hal yang baik, ternyata adalah problem utama dari kesehatan saya. Apaan tuh? Gula. Saya memang nggak makan yang jeroan, saya nggak makan yang berlemak, saya nggak makan yang kolesterolnya tinggi. Tapi dari pagi sarapan, makan siang, makan malam, saya selalu ada unsur gula di situ. Saya penyuka manis ternyata teman-teman semua. And you know what? Ternyata dengan semakin bertambahnya ilmu belakangan ini, ternyata musuh nomor satu dari kesehatan kita apa? Gula. Contoh, saya suka minum susu pakai gula. Makan roti, wah kalau nggak pakai selai coklat yang manis, ditambah dengan meses, ya, dan juga dengan susu coklat mungkin. Intinya adalah saya penyuka manis. Kalau lagi nongkrong di kafe, saya hampir pasti nyarinya apa? Hot coklat. Kalau hot coklat pahit, bagus. Tapi yang saya pesan apa? Hot coklat itu udah pasti manis. Kalau mesen cake, udah pasti yang manis. Dan itu sudah saya lakukan berpuluh-puluh tahun teman-teman semua. Tanpa saya sadari, ternyata hal yang saya anggap biasa, baik-baik saja, ternyata adalah masalah utama, sumber masalah paling besar dalam kesehatan saya. Dan saya tidak tahu. Dan selama periode tersebut, saya merasa sudah melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan teman-teman mulai bisa melihat benang merah dari apa sih yang ingin saya sampaikan. Mungkin teman-teman merasa sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan pernikahan teman-teman semua. Sudah merasa punya ilmu yang cukup. Sudah merasa melakukan semua yang perlu dilakukan. Sudah menghindari semua hal yang perlu dihindari. Nah, kalau memang sudah melakukan yang terbaik, indikatornya sederhana. Harusnya hasilnya juga sudah baik hari ini, benar nggak? Kan sederhana banget. Kalau memang yang kita lakukan benar, insya Allah hasilnya benar. Lihat ya, kalau yang kita lakukan sudah benar, lihatlah hasilnya hari ini. Tinggal kita berani bercermin nggak? Bagaimana kualitas kehidupan pernikahan kita hari ini? Kalau ternyata masih ada hal-hal yang kurang menyenangkan di kita, masih sering terjadi masalah, ya, masih kalau dikasih skor, mungkin skor pernikahan kita masih jauh daripada yang kita harapkan. Bisa jadi yang kita pikir benar ternyata nggak benar. Bisa jadi klaim kita melakukan hal yang terbaik, bisa jadi malah mungkin belum melakukan apapun. Loh, Pak Indra jangan nuduh dong. Bukan nuduh. Ini sering banget nih saya temukan ya. Kalau konseling klien ngerasa, Pak saya sudah melakukan yang terbaik. Oke, saya dengarkan. Terus di sesi konseling dia cerita, saya tanya apa yang sudah dia lakukan, bla bla bla. Dia cerita banyak hal. Dan begitu dia cerita, saya senyum-senyum aja. Tahu nggak teman-teman semua? Sangat sering saya menemukan mereka yang melakukan klaim bahwa sudah melakukan yang terbaik. Ternyata setelah digali, dikorek, belum melakukan apapun.
Jadi mereka hanya merasa sudah melakukan terbaik versi mereka berdasarkan knowledge yang mereka miliki saat itu. Pertanyaannya, apakah knowledge yang mereka miliki saat itu sudah memadai, sudah mumpuni, sudah tepat, sudah pas untuk menghadapi masalah, tantangan yang dimiliki saat itu? Kalau ternyata bekal ilmu yang dimiliki itu belum cukup untuk memberikan jawaban terhadap soal yang dihadapi, ya mungkin klaim sudah melakukan terbaik perlu dipertanyakan lagi ya teman-teman semua. Contoh paling gampang, cukup banyak klien ataupun mereka yang inbox ya, itu mengatakan, Pak, saya sudah melakukan terbaik. Contoh deh, teman-teman, sudah pada baca buku ini belum, Menikah untuk Bahagia? Buku yang saya tulis bersama dengan istri saya tercinta. Apakah ini jadi referensi satu-satunya? Enggak, ya. Tapi minimal coba teman-teman baca dulu deh buku ini. Terus teman-teman coba cek apakah yang teman-teman klaim sudah melakukan yang terbaik. Terus begitu dicek di materi-materi yang ada di buku ini, seberapa banyak yang sudah teman-teman lakukan? Realitanya nih, mayoritas dari mereka yang tadinya merasa sudah melakukan terbaik, ya mereka yang inbox saya, mereka yang konseling ke saya, begitu baca buku ini teman-teman, yang ada cuman tepok jidat. Ya Allah, ternyata boro-boro sudah melakukan terbaik. Bahkan banyak yang mereka lakukan bertolak belakang dengan apa yang seharusnya dilakukan. So, gimana teman-teman semua? Masih pede untuk mengklaim sudah melakukan yang terbaik? Atau teman-teman bersedia untuk membuka pikiran? Kalau benar yang saya lakukan sudah terbaik, indikatornya sederhananya apa? Hasilnya hari ini harusnya sudah baik. Kalau ternyata hasil belum baik, bisa jadi ilmu yang kita miliki belum cukup. Bisa jadi kalaupun kita ilmunya sudah memadai, bagaimana cara kita mengimplementasikan ilmu yang sudah kita miliki tersebut? Jangan-jangan antara apa yang kita ketahui dengan apa yang kita lakukan belum selaras. Oke? Apa pilihan yang akan teman-teman akan ambil? Tetap kekeh dengan pendapat teman-teman semua, saya sudah melakukan terbaik, berarti teman-teman sudah tidak butuh lagi konseling, berarti teman-teman sudah puas dengan hasil yang sedang teman-teman nikmati saat ini. Betul dong? Kalau teman-teman sudah jago bikin kue, ya, dan teman-teman sudah melakukan terbaik, hasil kuenya pasti baik. Teman-teman nggak perlu belajar lagi. Nah, kalau realitanya adalah teman-teman masih ngerasa nggak puas dengan kehidupan pernikahan teman-teman semua, teman-teman ngerasa nggak nyaman, ngerasa ada ganjelan, yuk mungkin perlu dipikirkan ulang klaim sudah melakukan yang terbaik tersebut. Oke? Selamat mencerna kembali klaim tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.